Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang berdiri di ujung lorong sempit. Lorong itu dikenal sebagai lorong sunyi oleh penduduk setempat, bukan hanya karena keheningannya yang mencekam, tetapi juga karena kisah-kisah seram yang mengitarinya. Rumah itu sendiri sudah lama ditinggalkan, dengan jendela-jendela yang pecah, cat yang mengelupas, dan pintu kayu besar yang hampir roboh. Tak ada yang berani mendekati rumah itu, apalagi memasukinya. Konon, di malam-malam tertentu, terdengar jeritan mengerikan dari dalam lorong, membuat siapapun yang mendengarnya merasa darahnya membeku. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir menggelegar dan kilat menyambar-nyambar, menerangi kegelapan sesaat. Di tengah cuaca yang tidak bersahabat itu, seorang pemuda bernama Andi tiba di desa tersebut. Andi, seorang jurnalis muda, tertarik dengan cerita-cerita horor tentang lorong sunyi yang didengarnya dari teman-temannya. Ia memutuskan untuk datang sendiri, mencoba mengungkap misteri yang telah lama menakutkan penduduk desa. Andi disambut dengan tatapan heran dan penuh curiga oleh penduduk desa. Ketika ia bertanya tentang lorong sunyi, mereka hanya menunduk dan menggeleng, seolah-olah kata-kata tak cukup untuk menggambarkan ketakutan mereka. Hanya satu orang, seorang kakek tua bernama Pak Samin, yang bersedia berbicara padanya. "Nah, kau tidak tahu apa yang kau hadapi," kata Pak Samin dengan suara gemetar. "Banyak orang yang masuk ke lorong itu tak pernah kembali. Jeritan yang kau dengar bukanlah jeritan manusia biasa. Itu adalah jeritan arwah-arwah yang terperangkap di sana." Andi hanya tersenyum, tak percaya dengan cerita mistis semacam itu. Ia meyakini bahwa setiap kisah seram pasti punya penjelasan logis. Meski begitu, ucapan Pak Samin tetap membekas di benaknya. Dengan tekad yang kuat, Andi memutuskan untuk pergi ke lorong sunyi malam itu juga, meski hujan belum juga reda. Saat Andi tiba di mulut lorong, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Meski udara malam itu sudah cukup sejuk, suara hujan yang deras terdengar semakin pelan saat ia melangkah lebih dalam ke lorong. Langkah-langkahnya bergema, seolah lorong itu memantulkan setiap suara yang dikeluarkannya. Hatinya mulai terasa tidak nyaman, namun rasa penasaran mendorongnya untuk terus maju. Ketika ia sampai di depan rumah tua itu, Andi merasakan keheningan yang luar biasa, seolah seluruh dunia terhenti. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat nyaring dari dalam rumah. Jeritan itu begitu menyakitkan, penuh dengan kepedihan dan kesakitan, membuat bulu kuduk Andi meremang. Andi tersentak, namun mencoba tetap tenang. Ia yakin ada seseorang di dalam rumah yang membutuhkan pertolongan. Dengan gemetar, Andi mendorong pintu rumah tua itu. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang menambah suasana mencekam. Di dalam rumah, gelap gulita. Andi menyalakan senter yang dibawanya, menyorotkan cahaya ke sekeliling ruangan. Dinding-dindingnya penuh dengan jamur dan lumut, sementara lantainya berdebu tebal. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan yang mencekik. Andi melangkah masuk, mengarahkan senternya ke setiap sudut ruangan. Ia menemukan tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Tiba-tiba, jeritan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah datang dari lantai atas. Meski jantungnya berdebar kencang, Andi memberanikan diri menaiki tangga tersebut. Setibanya di lantai 2, ia melihat sebuah lorong panjang dengan banyak pintu di kedua sisinya. Lorong itu lebih gelap dan lebih dingin dibandingkan dengan lantai bawah. Di ujung lorong, Andi melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka, dan dari celah pintu itu terlihat sinar merah samar. Dengan napas tertahan, Andi berjalan menuju pintu tersebut. Setiap langkah yang diambilnya membuat lantai kayu berderit pelan. Saat ia mendekati pintu, jeritan itu terdengar lagi, sangat dekat, hingga Andi merasa jeritan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Pintu itu tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah ruangan kecil dengan cermin besar di dindingnya. Cermin itu bercahaya merah, seolah-olah memancarkan energi jahat. Andi merasakan dorongan kuat untuk mendekati cermin itu. Saat ia mendekat, bayangan dirinya di cermin mulai berubah. Wajahnya tampak pucat, dengan mata yang kosong dan bibir yang membiru. Tubuhnya mulai bergetar, dan ia merasa seolah-olah cermin itu menyedot semua energinya. Tiba-tiba, bayangan di cermin itu bergerak sendiri. Bayangan itu mulai tersenyum dengan senyum yang menakutkan, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan jeritan yang sama, seperti yang didengar Andi sebelumnya. Suara itu memenuhi ruangan,
memekakkan telinga, hingga Andi tak bisa menahan diri untuk menutup telinganya. Namun, jeritan itu terus terdengar, semakin keras dan semakin menyakitkan. Dalam kepanikannya, Andi mencoba berlari keluar dari ruangan itu. Namun pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Cermin itu mulai bersinar lebih terang, dan bayangan Andi di dalamnya tampak semakin nyata. Bayangan itu kemudian mengulurkan tangannya, seolah-olah mencoba menarik Andi masuk ke dalam cermin. Andi merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya ke arah cermin. Ia berusaha sekuat tenaga melawan, namun tubuhnya terasa lemah dan tak berdaya. Dalam putus asa, Andi memejamkan matanya dan berteriak minta tolong. Namun tak ada yang mendengarnya. Saat Andi hampir terseret sepenuhnya ke dalam cermin, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin kencang menerpa, membuat cermin itu pecah berkeping-keping. Andi terjatuh ke lantai, terselamatkan dari nasib mengerikan. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok bayangan hitam yang berdiri di ambang pintu. Sosok itu menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan, sebelum akhirnya menghilang bersama angin. Keesokan paginya, Andi ditemukan oleh penduduk desa yang khawatir setelah melihat bahwa ia tidak kembali dari lorong sunyi. Mereka menemukan Andi tak sadarkan diri di luar rumah tua itu, dengan pecahan cermin yang berserakan di sekitarnya. Saat Andi sadar, ia hanya bisa mengingat sedikit dari apa yang terjadi. Namun jeritan itu masih terngiang di telinganya. Setelah kejadian itu, Andi meninggalkan desa tersebut dan memutuskan untuk tidak pernah kembali. Ia tak pernah menulis tentang pengalamannya di lorong sunyi, seolah-olah ia ingin melupakan semuanya. Namun, setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar jeritan itu. Jeritan dari lorong sunyi yang menghantui mimpinya. Bagi penduduk desa, lorong sunyi tetap menjadi tempat yang terlarang, penuh dengan misteri yang tak terpecahkan. Mereka yang berani mendekati lorong itu selalu diingatkan oleh angin malam yang dingin dan jeritan mengerikan yang terus terdengar dari rumah tua itu.